Bismillah tawakkaltu 'alallah. Itu kan berarti tawakalnya di depan, Bu ya. Iyalah, itu adalah memproklamirkan diri bahwa saya melakukan pekerjaan ini semata-mata sedang melaksanakan perintah Allah. Iya. Nanti apapun hasilnya nanti biar Allah yang menentukan. Itu maknanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Iya, setelah sebelum saya ceramah, saya baca doanya Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Selesai ceramah ada yang mencaci maki saya, sudah nasib saya kan selesai. Bukannya apresiasi begini malah begini. Ya udah nasib saya. Iya, saya nggak usah membantah kan gitu. Selesai kan? Dan saya tidak boleh mundur. Satu lapangan bubar satu persatu, karena saya tidak pernah bercita sorga, tidak pernah bercita pahala. Iya kan? Kita secara rasional saja, agama itu harus rasional dong. Nggak ada agama pokoknya, nggak ada. Ya harus, bagaimana dia yakin kalau nggak masuk akal gimana lagi? Ya kan begitu persoalannya. Nah sekalipun demikian, jadi artinya bahwa tawakal itu kapan ya apapun hasilnya, ya sudah, memang Allah maunya begitu gimana? Namanya sudah pasrah. Orang tua memasrahkan anaknya di sini. Artinya begini, kalau mau Pak Kiai, saya nitip anak saya di sini, mondok di Pondok Pesantren Cadang Pinggan, supaya mendapat bimbingan Pak Kiai di sini. Saya pasrah sepenuhnya, mau dijewer, mau digebuk terserah. Yang penting anak saya pintar bisa ngaji. Betul? Iya. Nah ketika anak itu malas karena orang tuanya betul-betul menitipkan kepada saya, taukil kepada saya pun mencari sungguh-sungguh. Ada orang yang naruh anaknya, ketemu juga enggak kok, nitip juga enggak, ketemu jalan enggak nyapa enggak apa kok, ada. Lalu ya beli kedereng-dereng orang ini, nitip enggak apa kok ya, nggak kenal kok. Kan beda, orang ke sini nanti bawa gula batu, pakai titip lagi itu. Iya, insyaallah Bu, insyaallah saya urusin. Nah, ketika anak itu nggak pernah sekolah, saya jewer kok, gimana? Lah, tiba-tiba orang tuanya marah. Saya titip anak bukan untuk dijewer, suruh diajarin ngaji. Segimana? Katanya pasrah. Jadi disitulah posisi pasrah itu di mana letak kepasrahannya. Kalau Anda sudah bilang pasrah sama Allah, kenapa Anda masih berkeluh kesah? Gimana lagi? Tapi pada kasus yang disampaikan oleh Kang Im tadi, bahwa Kang Im sudah, katakanlah sudah tidak sanggup untuk mendidik pokoknya anaknya. Silakan upayakan apa saja, seketemunya akalnya sira. Artinya sesuai dengan temuan akalmu. Iya. Dengan cara apapun, mau dipondokkan, mau dimasukkan ke sekolah nakal di Tangerang, ya kan, masuk ke rumah sakit jiwa, terserah kamu, pokoknya bagaimana caranya lah. Mau di zaman dulu mah kalau ngajar anak yang nakal luar biasa tuh diikat di pohon, terus dibakari cabai depannya itu. Ya dikuput gitu. Ya terserah, mau datang ke kiai minta airnya mangga, silakan aja, namanya upaya kok. Iya. Dan itu juga orang tawakal sama saja, bukan tidak meyakini bahwa karena doanya, ya bukan, ya karena tetap kalau Allah ngabul ya bisa, kalau Allah ngabul juga nggak bisa, masa kok persoalannya. Iya. Jadi jangan dikira bahwa setiap orang datang ke sini minta air anaknya supaya rajin, ya ternyata semua orang saya doain anak saya nggak berangkat sekolah. Iya. Jadi tawakal itu akhirnya satu contoh orang yang paling bertawakal di alam dunia kan Kanjeng Nabi Muhammad kok. Iya. Tapi perangnya sering kalah kok. Sampai dia terjerembab di jurang sampai giginya patah. Kurang seberapa lagi. Jadi jangan dikira orang tawakal itu tidak ada gagalnya. Orang lain menilai Anda gagal, Anda berhasil. Tapi orang tawakal itu tidak pernah menilai dirinya tidak gagal, tidak berhasil. Kita mah hanya formalitas melaksanakan perintah Tuhan. Berhasil tidak berhasil itu bukan urusan saya.
Sudah, artinya nasib saya, rezeki saya, kesehatan saya, hidup saya, semuanya Allah yang menentukan. Ya. Alladzi huwa yumitini wa yuhyin. Yang ngasih hidup ya Allah, yang matikan juga Allah. Walladzi yut'imuni wa yasqin, yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah. Wa idza maritu oh ya, Allah sakit juga yang menyembuhkan Allah, bukan dokter, bukan obat kok. Nah, sehingga ketika ada orang tawakal, sudah terlalu bulat tawakalnya, kemudian dia enggan pergi ke dokter, biarkan Allah yang menyembuhkan, jangan disalahkan. Ya, dia yakinnya begitu kok. Bentuk urusan apa kamu nyalahin dia? hak dia untuk berobat atau tidak. Iya. Nah, kalau dia nggak yakin gimana? Yakin sama Allah aja. Saya kira seperti itu.